Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Gapkin bagi para pelaku jasa konstruksi di tanah air. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial update simpan bagi pemilik SKK konstruksi. Mengapa ini dilakukan update simpan bagi pelaku jasa konstruksi? Mengingat bahwa pada saat ini permohonan sertifikat badan usaha jasa konstruksi untuk jabatan kerja baik PJTBU ataupun PJSKBU itu menjadi hal yang paling utama, dan juga tidak serta-merta ketika badan usaha tersebut sudah memiliki data SKK dapat dilakukan input atau update ke badan usaha tersebut, baik sebagai PJTBU penanggung jawab teknis badan usaha ataupun bagi penanggung jawab subklasifikasi badan usaha. Perlu dilakukan update di simpan pemilik SKK konstruksi. Nah, sebelum dilakukan update permohonan sertifikat badan usaha, maka bagi pemilik perusahaan tersebut harus melakukan update SKK yang dimilikinya. Di antaranya bagaimana sih melakukan update simpan SKK bagi badan usaha tersebut? Di dalam simpan SKK itu terdapat ada menu update badan usaha. Artinya pemilik SKK wajib melakukan update terkait dengan di perusahaan apa dia bekerja, nomor NPWP badan usahanya, dan nomor NIB atau nomor induk berusaha perusahaan di mana dia bekerja. Setelah dilakukan update, maka data badan usaha di mana pemilik SKK itu bekerja akan secara otomatis terupdate. Kemudian baru dilakukan pengisian atau input PJTBU bagi badan usaha dan juga input PJSKBU bagi badan usaha yang akan melakukan permohonan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. Baik, untuk lebih lengkap, untuk lebih dapat dimengerti, saya akan melakukan bagaimana melakukan update simpan bagi pemilik SKK terhadap badan usaha jasa konstruksi. Ikutilah tutorial berikut ini. Baik, saya lanjutkan update simpan. Sebelumnya bagi SKK yang sudah memiliki akun user ID dan password simpan, ya, seperti yang terdapat dalam layar ini, kita akan login terlebih dahulu. Nah, dalam beranda nanti akan muncul, nah, di dashboardnya itu nomor NPWP personalnya, kemudian nama personalnya, dan status NPWP. Nah, kita lihat di profil. Ketika mungkin di dashboard tidak muncul namanya, maka kita lihat di profil.
Nah, di dalam profil ini akan muncul nama, nomor KTP, nomor NPWP, alamat, nomor HP, dan email ya bagi personil. Kemudian pendidikan, kemudian sertifikat yang dimiliki. Nah, kemudian pengalaman profesional ini bisa ada input mandiri ya, ada input mandiri, kemudian juga ada pengambil pengalaman dari Sigi. Nah, di dalam pengalaman ini ada nomor registrasi atau nomor register. Nah, nomor registrasi atau nomor register si pemilik SKK yang memuat misalnya pengalaman. Nah, pengalaman pengalaman proyek BSD City Country Garden. Nah, ini nanti ketika sudah diinput lengkap maka akan didapatkan nomor registrasinya. Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian pengalaman kerjanya ini bisa ditambah pengalaman kerjanya ada pengalaman ASN juga bisa ditambah. Nah, bagaimana untuk menginputnya? Nah, kita klik beranda. Nah, di dalam beranda ini nanti kita akan update si pemilik SKK tersebut. Nah, saat ini dia terikat sebagai tenaga tetap pada badan usaha apa. Bila ini masih kosong, maka kita harus input. Ya, misalnya di sini di Badan Usaha Mutiara Putri, maka dia bekerja sebagai tenaga tetap pada Badan Usaha Mutiara Putri dengan nomor NPWP sekian sekian sekian, nama badan usaha dan nomor NIB badan usaha tersebut. Nah, ini tenaga tetap ini kan ada sebagai PJTBU dan juga PJSKBU. Kemudian kita update. Nah, bila sudah seperti ini ya, sudah diupdate, dia akan muncul namanya. Nah, kemudian badan usaha ini dengan nomor registrasi yang dimiliki, maka dia dapat diinput pada portal Badan Usaha Mutiara Putri. Tapi kalau di badan usaha lain, maka dia tidak akan bisa terupdate atau diinput di badan usaha tersebut. Nah, misalnya seperti ini, ya kita coba aplikasikan di dalam permohonan SBU ya sebagai contoh saja. Nah, sebagai contoh saja, nah kita akan aplikasikan dia di badan usaha apa misalnya kita akan mengajukan di KBLI misalnya di yang belum terbit SBU-nya eh, nah seperti misalnya di sini dia sudah bisa sebagai penanggung jawab teknis badan usaha tetap ya. Misalnya ini sekarang masih konfirmasi pembayaran ada ini ya. Dia hanya dapat digunakan di badan usaha CP Mutiara Putri. Tidak dapat digunakan di badan usaha lain. Ya, dia hanya dapat digunakan di CP Putri. Nah, Wahyu Setu Nugroho. Nah, ini dia hanya dapat digunakan
di CP Mutiara Putri. Nah, seperti ini kan ya, Wahyu Seto Nugroho. Oke, bagaimana kalau dia di badan usaha lain? Kita coba juga sebagai apa sampel atau sebagai contoh. Hmm. Ya, misalnya di badan usaha, ya di badan usaha Hamsa Prima Utama misalnya, dia kita ambil sebagai PJT ya, sebagai PJT. Ya, sebagai PJT di badan usaha. Ya, ini misalnya kita juga di ini apakah dia bisa diambil atau tidak. Nah, maka secara otomatis dia tidak bisa diambil ya. Kita masuk ke kolom jabatan kerja. Ya, oke, oke, masih berada. Nah, sini ya. Ini PJBU. Nah, ini PJSKBU. Oke. Kita masukin nomornya. Nah, maka akan muncul nomor registrasi dan ini tidak terdapat pada badan usaha dengan NPWP ini. Ya, oke. Demikian tutorial terkait dengan update data eh, simpan bagi SKK terhadap badan usaha. Semoga bermanfaat bagi para pelaku jasa konstruksi, terutama bagi teman-teman yang akan mengajukan permohonan sertifikat badan usaha. Dan kami juga dari Asosiasi Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia atau GAPKIN siap melayani teman-teman pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikat badan usaha jasa konstruksi Kementerian PUPR. Demikian, semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.